Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sri Rizky dengan NIM 112210217. Nah, teman-teman, di sini saya akan menganalisis akuntansi manajemen pada suatu usaha. Nah, usaha yang saya ambil di sini yaitu usaha UMKM Kembang Parahyangan. Nah, untuk selanjutnya tetap simak video berikut ya. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis akuntansi manajemen pada UMKM. UMKM yang saya pilih di sini adalah Kembang Parahyangan. Sebelum mulai ke analisis akuntansi manajemen, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai latar belakang usaha ini yang bernama Kembang Parahyangan, yang merupakan UMKM bergerak di bidang pembuatan dan penjualan buket bunga segar dan artifisial atau bunga sintesis untuk berbagai acara seperti wisuda, pernikahan, ulang tahun, dan momen spesial lainnya. Tujuan usaha ini adalah memberikan produk estetik dan personal yang dapat mewakili ekspresi kasih dan apresiasi pelanggan dengan kualitas tinggi namun harga yang terjangkau. Terlihat di layar, ini merupakan data keuangan secara sederhana yang berisi ada komponen biaya atau pendapatan per bulan, lalu ada jumlahnya serta keterangannya. Di sini penjualan rata-rata itu per bulan sekitar 20 juta dan termasuk ke dalam pendapatan. Sedangkan bunga segar atau bahan artifisial, kemasan, pita, kata hias itu termasuk ke dalam biaya variabel langsung. Sedangkan gaji karyawan, sewa tempat atau listrik, iklan, dan promosi online ini termasuk ke dalam biaya tetap. Sehingga total biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan sekitar 15 juta dan laba bersih estimasi 5 juta. Nah, selanjutnya di sini ada tabel identifikasi dan mengklasifikasikan biaya. Di sini ada variabel langsung dan tetap tidak langsung. Yang pertama, total biaya variabel per unit itu 6 juta ditambah 2 juta dibagi 200 buket bunga sehingga hasilnya yaitu 40.000 per buket. Selanjutnya total biaya tetap itu ada 4 juta ditambah 2 juta ditambah 1 juta sehingga hasilnya 7 juta. Untuk menganalisis break even point atau BEP menggunakan rumus BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Sedangkan untuk biaya tetap sendiri yaitu 7 juta, harga jual per unit 100.000 dikurangi biaya variabel per unit yaitu 40.000. Menghasilkan 116,6 sehingga dibulatkan menjadi 117 per buket. Usaha Kembang Parahyangan perlu menjual minimal 117 buket per bulan agar mencapai titik impas atau tidak rugi dan tidak untung. Jika mampu menjual 200 buket, maka laba tercapai. Di sini ada laba aktual 200 dikali 100.000 dikurangi 7 juta ditambah 200 kali 40.000 yang menghasilkan 5 juta untuk laba aktual. Di sini ada perencanaan anggaran tahun 2025. Untuk komponennya sendiri terdapat pendapatan dengan rencana bulanan 20 juta dan rencana tahunan 240 juta. Untuk biaya variabel rencana bulanan 8 juta dan rencana tahunan 96 juta. Dan untuk biaya tetap yaitu rencana bulanan 7 juta dan rencana tahunan 84 juta sehingga total biaya rencana bulanan 15 juta sedangkan rencana tahunan 180 juta. Laba bersih rencana bulanan 5 juta sedangkan rencana tahunan 60 juta. Target peningkatan penjualan sebesar 10% melalui promosi event dan media sosial. Nah, jika target tercapai, laba tahunan dapat meningkat menjadi kurang lebih 66 juta.
Di sini ada pengambilan keputusan berbasis informasi biaya dengan kasus membuat sendiri atau membeli bunga artifisial siap pakai dengan alternatif produksi sendiri atau beli dari supplier. Produksi sendiri biaya per unit Rp40 dengan keterangan termasuk tenaga kerja dan bahan, sedangkan beli dari supplier itu biaya per unitnya Rp45 dengan keterangan siap pakai dan waktu lebih efisien. Jika membeli dari supplier, penghematan waktu 30% dan bisa ditambah 60 unit produksi. Dan tambahan pendapatan 60 kali 100.000 sama dengan 6 juta. Tambahan biaya pembelian 60 kali 45.000 sama dengan 2.700.000 rupiah. Laba tambahan bersih 6 juta dikurangi 2.700.000 menghasilkan 3.300.000 rupiah. Nah, sehingga keputusan yang dapat diambil yaitu lebih baik membeli dari supplier untuk memenuhi permintaan tinggi karena margin tetap positif dan efisiensi waktu meningkat. Untuk rekomendasi manajerial, yang pertama ada efisiensi produksi. Gunakan supplier bunga siap pakai untuk memenuhi lonjakan permintaan tanpa menambah karyawan. Yang kedua, optimasi promosi. Fokuskan iklan online pada periode wisuda dan hari besar seperti Valentine atau Idul Fitri untuk menaikkan volume penjualan minimal 20%. Yang ketiga, diversifikasi produk, yaitu tambah lini produk seperti gift box flowers atau mini buket dengan margin lebih tinggi. Dan yang terakhir, pengendalian biaya. Monitor biaya variabel bulanan dan negosiasikan harga bahan dari supplier utama untuk menjaga margin kontribusi minimal 60.000 per unit. Kesimpulan, analisis yang sudah dijelaskan tadi adalah menunjukkan bahwa UMKM Kembang Parahyangan ini berada pada posisi sehat secara finansial dengan margin kontribusi yang kuat dan potensi peningkatan laba melalui efisiensi dan strategi promosi yang tepat. Perencanaan berbasis biaya dan BEP membantu pemilik usaha memahami batas minimal produksi agar usaha tetap menguntungkan, serta membuat keputusan strategis yang lebih rasional dan terukur. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan mengenai penjelasan analisis akuntansi manajemen pada usaha UMKM yang saya ambil. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.